sendiri kalau di Direktorat Jenderal Kebudayaan ini bukan yang pertama kali ya. Jadi kita pernah membuat juga, tapi di Galeri Nasional waktu itu saat Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2018. Waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat imersif Avandi. Jadi lukisan Avandi yang diimersifkan. Nah, ini juga pada saat itu kita masih masa pandemi, tapi antusiasme masyarakat begitu besar. Jadi berkaca dari situ, Museum Nasional ingin mencoba membuat seperti itu juga, tapi berdasarkan koleksi yang ada di Museum Nasional. Nah, selain untuk karena kemarin pandemi pengunjung begitu drastis turun, nah kita ingin membuat suatu gebrakan juga selain dirasa saat ini konten digital itu mulai ramai gitu ya di museum-museum, baik di luar negeri itu udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kita sebenarnya ketinggalan gitu. Nah, ini selain itu juga Museum Nasional juga akan menjadi saat beberapa tahun yang lalu kita kan punya planning Museum Nasional akan menjadi badan layanan umum. Tetapi sekarang sudah menjadi badan layanan umum. Nah, untuk menjadi badan layanan umum ini kita harus meningkatkan layanan fasilitas kepada masyarakat. Museum Nasional itu bisa memberikan apa gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat konten imersif ini. Dan sudah kita prediksi juga sih ini menjadi satu wahana yang dinanti-nanti oleh masyarakat, karena selama ini Museum Nasional kan kesannya agak tradisional gitu ya, jauh dari hal-hal yang berbau digital gitu. Nah, ini menjadi satu gebrakan juga dari Museum Nasional sebagai badan layanan. Nah, kita melibatkan ilustrator dan animator itu pasti ya, karena itu memang kita memerlukan itu, karena kalau misalnya memang based on-nya memang dari koleksi Museum Nasional, tapi ketika kita sajikan benar-benar saklek itu koleksi museum kan tidak menarik gitu ya. Jadi kita membuat satu cerita, membuat satu skenario bagaimana peradaban Indonesia dari masa prasejarah sampai kini itu dibuat based on koleksi Museum Nasional. Rencananya akan permanen, tapi setiap tahun kita akan membuat konten baru gitu. Seperti sekarang tim kami sedang menyiapkan konten yang baru lagi gitu, untuk yang kemungkinan akhir tahun moga-moga bisa sudah di launching. Itu mungkin sebenarnya karena gratis ya, masih gratis juga kan, sebenarnya itu bukan tiket imersif kan, jadi itu tiket Museum Nasional. Jadi sebenarnya nanti akan berbayar ruangan itu gitu. Untuk memasuki ruang imersif itu akan berbayar. Nah, ini kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan, kan itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ketika nanti sesudah sudah ada harga ketok palu gitu ya, harganya sekian gitu ya, nanti akan berbayar, tidak lagi jadi membeli tiket Museum Nasional juga tiket masuk, ada juga tiket imersif seperti itu. Nah, ini mungkin juga mereka berbondong-bondong, tapi kadang mungkin karena merasa ini masih gratis gitu, masih 5.000, jadi kadang tidak sesuai dengan jadwal, misalnya datang seenaknya gitu ya. Kita banyak menemukan hal seperti itu sangat mengganggu proses karena kita per sesi kan. Nah, itu harusnya kita sudah kasih rambu-rambu, bisa pakem, tidak boleh terlambat 15 menit sebelum pertunjukan harus sudah sampai di museum gitu dan sebagainya. Tapi ternyata banyak yang mungkin karena merasa cuma 5.000 perak dan mungkin nanti juga boleh masuk gitu ya. Nah, kita punya SOP sendiri. Jadi memang pengunjung diharapkan mematuhi peraturan yang memang sudah ada di ketika membeli tiket gitu. Seperti admin medsos dan sebagainya itu banyak menerima keluhan seperti itu. Kenapa nggak bisa masuk, atau kok kenapa tiket cepat banget habis, sold out dan sebagainya gitu. Sold out tapi belum tentu juga orangnya datang gitu.
Jadi kita juga kadang ini menjadi apa pelajaran juga buat kita gitu, nanti kedepannya mungkin dengan berbayar mungkin orang akan lebih aware ya, karena dia harus mengeluarkan lebih banyak uang gitu ya dibanding sekarang gitu. Kita mulai membuat ruang imersif ini kan ada tujuannya pasti ya. Jadi ketika seseorang mau ke museum nasional tapi tidak memiliki waktu yang banyak gitu, untuk waktu yang sesingkat misalnya hanya 30 menit lah, karena imersif hanya 30 menit kan ya. Di situ pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan peradaban sejarah di Indonesia gitu, dari masa prasejarah hingga sekarang. Nah kalau misalnya ingin lebih tahu lagi ya dia harus masuk ke Museum Nasional melihat koleksinya langsung gitu. Kalau ini kan kita hanya kemarin kalau kita lihat di imersif kan hanya seperti storytelling ya, storytelling kalau visual, dan storytellingnya juga terbatas, kita batasi karena kalau terlalu banyak suara ngomong juga nggak menarik gitu. Karena kalau di luar negeri itu imersif itu biasanya tidak ada suara, hanya musik gitu, background dan sebagainya. Jadi nuansanya memang cuma kita lihat gambar bergerak dan musik gitu. Sahabat Ina News, silahkan datang ke Museum Nasional. Kami saat ini memiliki satu wahana baru yaitu Imersif A. Sahabat Ina News dapat berimajinasi melalui ruang Imersif A bagaimana perkembangan sejarah budaya Indonesia dari masa prasejarah hingga masa sekarang. Silakan berkunjung ke Museum Nasional. Kita lihat dari TikTok. Iya, terus langsung kita cek Instagramnya gitu Kak. Terus pesen tiketnya. Kan ini pesan tiketnya udah keluar kan? Iya, bener banget. Apa sih alasan kalian pengen datang ke imersif? Karena tempatnya itu unik Kak, Iya. unik terus gimana ya? Selain buat liburan bisa sambil belajar juga gitu Kak. Terus pengalaman kalian tadi udah di imersif selama 30 menit seperti apa sih? Menyenangkan ya, Luar biasa. estetik juga buat Iya. foto-foto. Bagus. Menurut dari kalian sendiri rekomend nggak sih imersif untuk dijadikan tempat kita main ke museum? Rekomendasi banget, soalnya kan harganya juga terjangkau gitu.